Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah sehat walafiat ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 1, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Berarti mulai hari ini selama 3 hari pembelajaran besok, kita akan belajar tentang hidup rukun di rumah bersama Bu Ayu. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, mengenal nilai tempat, puluhan, satuan, dan juga ratusan. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kalian tahu atau tidak apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kita. Dan lambang dari Pancasila yaitu apa? Yang ada di sini nih. Burung Garuda, ya. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada burung Garuda ini ada jumlah-jumlah bulu, ya, yang itu melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sayapnya itu kanan kiri jumlahnya 17, berarti itu tanggal lahirnya. Kemudian ekornya yang bawah itu jumlahnya 8. Berarti itu bulan lahirnya bulan Agustus. Terus bawahnya lagi nih, perisai yang di bawah ekor ini 19, artinya tahun 1900. Dan juga bulu yang ada di lehernya, ini jumlahnya 45. Artinya bahwa bangsa Indonesia itu proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah yang ada di dada burung Garuda ini, yaitu perisainya ini. Ada beberapa gambar ya. Yaitu yang pertama yang ada di tengah yaitu gambar bintang warna kuning ya, sedangkan latar belakangnya warna hitam. Itu adalah simbol dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu yang sebelah bawah ini seperti kalung ya, tapi ini namanya rantai. Rantai ini sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya bahwa yang pertama itu tentang ketuhanan, yang kedua ini tentang saling membantu dan saling menolong. Yang ketiga yaitu gambar pohon beringin yang warna hijau itu. Itu sila ketiga, simbol dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau Persatuan Indonesia ini berarti kita rukun. Nah, di rukun inilah hidup rukun ini yang berada di Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu gambar kepala banteng, yaitu sila keempat, perkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah sila keempat. Kemudian sila yang kelima, gambarnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian sekarang sudah paham ya, bahwa simbol-simbol Pancasila itu ada 5. Nah, kita lanjut ke sikap. Sikap yang sesuai dengan kelima sila itu. Yaitu yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Yang pertama tadi kuncinya adalah ketuhanan. Minggu ini kita belajar di rumah, maksudnya hidup rukun tentang rumah ya, keluarga berarti. Nah, berarti nanti disesuaikan tinggal. Yang pertama tentang ketuhanan, berarti ketika kita beribadah, berhubungan dengan Tuhan. Contohnya orang Islam itu mengaji bersama keluarga. Nah, itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila pertama. Kalau orang Katolik beribadah bersama keluarga. Nah, itu juga. Terus juga orang Kristen beribadah bersama keluarga. Orang Hindu juga ya, beribadah bersama keluarga. Berdoa, mengaji, sholat ya. Itu termasuk ibadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sila kedua, kata kuncinya adalah membantu atau menolong. Berarti membantu menolong keluarga di rumah. Baik itu membantu ibu, membantu ayah, membantu adik, nenek, atau kakek. Itu termasuk yang sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya, yang sesuai dengan sila ketiga. Sesuai dengan sila ketiga, yaitu kata kuncinya adalah persatuan.
Jadi, yang mewujudkan kegiatan bersama dengan keluarga. Akur seperti itu, rukun ya. Nah, contohnya bekerja sama bersama keluarga, membersihkan rumah, kemudian makan bersama, ya, lalu menonton televisi bersama, memasak bersama. Itu sebenarnya termasuk juga dalam hidup dalam sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lanjut. Sesuai dengan yang keempat, sila keempat, yaitu sila keempat, kata kuncinya itu adalah musyawarah atau diskusi. Jadi, musyawarah atau diskusi bersama keluarga, baik membahas misalnya akan sekolah di mana, akan kita mungkin akan berlibur kemana, didiskusikan bersama keluarga. Itu termasuk sikap sesuai dengan sila keempat. Lanjut, yang sesuai dengan sila kelima. Sila kelima ini kuncinya adalah adil. Ya, adil itu tidak berarti sama, tetapi misal ya, adil anak perempuan diberi oleh ibu itu rok. Anak laki-laki tidak mungkin kan diberi rok oleh ibu. Maka dari itu, tapi diberinya celana. Lah itu sama-sama adil walaupun beda bentuk barangnya. Misal di sini membagi makanan bersama adik secara adil, membagi pekerjaan di rumah secara adil, seperti itu, ya. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di rumah. Nah, kalian silahkan buka buku tulismu. Oh ya, Bayu belum menjelaskan ya. Nanti, mulai hari ini, kalian siapkan 2 buku tulis. Yang pertama itu untuk mencatat materi-materi yang Ibu Ayu ajarkan. Ya, yang kedua itu adalah khusus untuk tugas-tugas, tetapi tidak dikumpulkan di sekolah, tetapi di foto kemudian dikirimkan di Google Classroom seperti biasa. Nah, ini adalah catatan pertama. Silahkan diberi judul tema 1, subtema 1, materi pembelajaran 1, ya. Judulnya ditulis dari sila 1 tentang beribadah bersama, sila 2 sampai seterusnya ke bawah. Tulisan harus tulisan anak sendiri, tulisannya rapi, pakai pensil, tidak boleh pakai ballpoint karena masih belajar menulis. Kemudian diberi tanggal, jangan lupa tanggal hari ini, ya. Nah, setelah itu kemudian kita akan mempelajari materi yang 2, ya, yaitu mengenal nilai tempat. Mengenal nilai tempat, ya, nilai tempat itu ada 3, yaitu ratusan, puluhan, dan maaf satu lagi ini satuan ya, satuan yang warna kuning ini, nanti diganti. Nah, nilai tempat ratusan itu yang seperti apa? Yang termasuk ratusan, berarti yang tus 100 kalau dibaca ya. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan juga 900. Intinya nilai tempat itu terdiri dari 3 angka. Jangan lupa ya, Boy juga tuliskan di situ 3 angka. Kemudian yang kedua adalah nilai tempat puluhan. Nilai tempat puluhan berarti yang nanti disebutnya puluh ya. Itu termasuk nilai tempat puluhan. Yang termasuk nilai tempat puluhan di sini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80, 90 terakhir, 100 bukan, karena sudah masuk ratusan tadi. Nah, ini terdiri dari 2 angka. Jadi kalau tadi ratusan terdiri dari 3 angka, puluhan terdiri dari 2 angka. Diingat-ingat. Selanjutnya yaitu nilai tempat satuan. Nah, satuan ini yang terakhir sendiri ya, terdiri hanya dari 1 angka saja. Yang termasuk satuan yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hanya terdiri dari 1 angka. Ingat-ingat ya. Nah,
Kalau nanti di soal ada permasalahan ya, contohnya di sini lihat. Bagaimana cara menentukan nilai tempat angka di bawah ini? Kamu menemukan nih angka nih. Angkanya itu kalau dibaca 235. Berarti nilai tempatnya mana saja? Yang mana ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan? Kamu lihat letaknya. Depan sendiri kalau terdiri dari 3 angka, ya angka ini kan terdiri dari 3 angka. Angka 2, angka 3, angka 5. Kan 3 angka ya. Angka yang di depan sendiri namanya adalah ratusan. Ingat-ingat, angka yang di belakangnya ratusan adalah puluhan. Dan angka yang terakhir sendiri di belakang itu namanya adalah satuan. Bagaimana? Gampang kan? Jadi kalian tinggal berarti nanti nilai tempatnya adalah 2 ratusan, 3 puluhan, 5 satuan. Nah, kalau dituliskan boleh 235 nilai tempatnya adalah 2 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 5 satuan. Seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana menulisnya? Nah, itu yang tadi Bu Ai bahas. 235, 2 ratusan, 3 puluhan, dan 5 satuan. Nah, bagaimana? Mudah kan materi hari ini? Gampang ya, kalian pasti bisa. Yang penting kalian adalah melihat video pembelajaran dari Bu Ayu, ikuti, pahami, kemudian kita belajar tugas-tugasnya nanti. Ya, nilai tempat, rangkumannya nilai tempat itu ada 3, ingat-ingat. Yang pertama ratusan, puluhan, dan juga satuan. Ratusan terdiri dari 3 angka. Puluhan terdiri dari 2 angka, dan satuan terdiri dari 1 angka. Paling depan itu berarti ratusan, belakangnya puluhan, belakangnya lagi satuan. Nah, sekian materi hari ini. Yuk kita coba latihan soal berikut dan kerjakan di buku tugasmu yang tadi sudah Boy jelaskan. Tulis soalnya, jangan sampai tidak ditulis ya. Dan kerjakan dengan tulisan tanganmu sendiri. Jangan lupa beri nama dan beri tanggal, lalu difoto. Setelah difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom hari ini sebelum pukul 12 malam. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, ini adalah soal yang pertama. Silahkan disiapkan HP-nya untuk di-screenshot boleh, ya. Di-screenshot. Nah, ini ada 5 soal yang materi pertama tadi. Jawabannya tidak boleh jauh-jauh dari video pembelajaran ini. Jangan cari di Google, nanti Bu Ayu pasti salahkan ya. Yang kedua, yaitu latihan soal yang kedua. Nah, ini juga terdiri dari 4 ya, 4 soal mencari nilai tempat bilangan. Ya, yang tadi yang sudah Boy jelaskan ada ratusan, puluhan, satuan. Ditulis yang rapi pakai pensil. Ya, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring bersama Bu Ayu. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Sampai bertemu besok lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.